wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ialah Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ialah Rabb yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ialah Rabb yang Maha Mengampuni atas segala dosa-dosa kita, yang mana atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita masih bisa berkumpul kembali untuk sama-sama menyimak materi dan juga sekaligus membuka event Detik Daurah Tajwid Tematik yang diselenggarakan oleh Ma'had Karimil Quran. Dan tentunya tak lupa salawat ring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai kepada kita semua dan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta daurah tajwid tematik Karimil Quran, yang mana pada acara pada hari ini kita akan sama-sama membuka sekaligus menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Ezra Laili Al-Fadli, yang mana pada acara detik ini kami mengusung tema uh, tasydid pada huruf rokhwah dan aplikasinya pada kalimat. Nah, mungkin di sini para peserta sekalian juga ingin mengetahui bagaimana caranya sih kita mengetahui kalau kita sudah uh, membaca dengan tasydid pada huruf yang rokhwah. Mungkin kalau dengan huruf yang syiddah ataupun dengan bainiyah akan terasa ketika kita melafalkan huruf yang bertasydid. Namun bagaimanakah dengan huruf yang memiliki sifat rokhwah? Maka semoga dengan para peserta mengikuti acara detik ini, para peserta bisa memahami ya, dan juga nanti bisa mengajarkan kembali kepada khalayak yang umum. Baik, tanpa memperpanjang kalam demi mengefektifkan waktu, mari sama-sama kita buka acara daurah tajwid tematik ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Insya Allah pada hal ini akan dibacakan oleh salah satu santri Ma'had Karim Bil Quran dan juga salah seorang mentor dari Daurah Tajwid Tematik kepada Akhina Ibda Sabilal Haqq. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada akhina Ibda Sabilal Haqq yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'an dengan tartil. Selanjutnya masuki acara inti, yaitu adalah materi yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Abu Ezra Laili Al-Fadli. Mungkin para peserta sekalian sudah mengenal beliau. Beliau adalah founder dari komunitas online tajwid dan juga salah satu dari tim pengajar Ma'had Karimul Quran. Yang mana seperti dijelaskan di awal, materi yang akan kita usung pada sore hari ini yaitu tasydid pada huruf rokhawah dan aplikasinya dalam kalimat. Maka dari itu kepada para peserta sekalian diharapkan ketika materi sedang berlangsung untuk memastikan mic dalam keadaan mati, karena sayang sekali dalam 45 menit jika ada satu kalimat pun yang tidak terdengar. Dan juga silakan disiapkan catatannya jika ada materi-materi penting dari yang beliau sampaikan. Langsung saja kepada Ustadzuna Abu Ezra Laili Al-Fadli, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar dengan jelas nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Ustaz. Yes. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Baik ikhwani wal akhwat fidin asyhadakumullah, insyaallah kita akan membahas persoalan yang berkaitan dengan salah satu cabang dari sifatul huruf hijaiyah, dan kita mengkhususkan pada sifatul rikhwah atau ar-rakhawah. Jadi punya dua nama dia, rikhwah atau rakhawah. Makanya di sini kami beri judul sifatul rikhwah fil hurufil musyaddadah. Bagaimana mengaplikasikan teori sifat rakhawah atau rikhwah pada huruf-hurufnya yang bertasydid. Pada huruf-hurufnya yang bertasydid. Sebetulnya ketika kita membicarakan mengenai sifatul huruf hijaiyah, maka harapannya semua yang hadir di sini sudah minimal sudah pernah mendengar teorinya secara utuh. Jangan sampai kemudian memahami atau mendalami salah satu sifat huruf namun masih ngeblank mengenai sifat huruf secara umumnya. Jadi, apa itu rakhawah atau rikhwah? Rakhawah atau rikhwah adalah mengalirnya saut. Mengalirnya apa? Saut. Jaroyani as-saut kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini kan kalau secara bahasa kamus, saut itu artinya suara ya. Secara bahasa kamus kan saut artinya suara. Namun, dalam konteks pembicaraan ini kurang tepat. Dalam konteks ilmu tajwid atau fonetik ini kurang tepat. Saut di sini diterjemahkan suara. Lalu yang lebih tepat apa? Yang lebih tepat adalah laju udara. Yang lebih tepat apa? Laju udara. Nanti akan kita jelaskan kenapa kok bisa seperti itu. Jadi rakhawah atau rikhwah adalah mengalirnya laju udara dari paru-paru pada makhraj suatu huruf. Poin-poin penting. Yang pertama mengalir. Yang kedua laju udara. Yang ketiga pada makhraj.
Yang keempat, disebabkan tidak terkuncinya organ artikulator. Tidak terkuncinya organ artikulator yang saling bertemu. Nah, poin-poin ini mesti dipahami dulu. Yang pertama, laju udara. Laju udara. Perhatikan gambar berikut bahwa proses mengucapkan huruf hijaiyah seluruhnya tanpa terkecuali itu dimulai dari paru-paru, dari sini. Proses keluarnya atau bunyinya huruf hijaiyah semua berasal dari paru-paru. Semua berasal dari paru-paru. Paru-paru yang apa? Paru-paru yang menghasilkan udara, yang mendorong udara. Yang mendorong udara kemana? Ya lewat trakea, kemudian ke laring. Di sini pertama kali bertemu itu di laring. Maka di sini nanti disaring udara terbagi menjadi dua. Laju udara di sini terbagi menjadi dua. Laju udara yang sampai laring atau pita suara terbagi menjadi dua. Apabila laju udara tersebut mengalir, saya kurang jelas. Apabila laju udara tersebut mengalir melewati pita suara dan pita suara tidak bergetar, pita suara itu bentuknya kurang lebih seperti ini, nanti dia bisa tertutup, bisa terbuka. Apabila laju udara dari paru-paru itu pita suara tidak bergetar, ketika melewati pita suara yang tidak bergetar, maka dia dalam bahasa Indonesia disebut nirsuara. Bukan suara, tapi nirsuara. Apabila pita suara tidak bergetar, dalam bahasa Indonesia disebut nirsuara. Apabila pita suara bergetar saat laju udara ini melewati pita suaranya ternyata bergetar, maka dia disebut dengan suara. Karena alasan inilah tadi saya sampaikan, saut dalam kitab-kitab tajwid yang berbicara mengenai sifat rakhawah kurang tepat apabila diterjemahkan sebagai suara. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab, laju udara di sini disebut dengan saut. Laju udara inilah yang disebut dengan saut. Nanti ada saut yang menggetarkan pita suara, ada saut yang tidak menggetarkan pita suara. Saut yang tidak menggetarkan pita suara, dia disebut dengan sautul mahmusah. Kita bilangnya nirsuara. Dalam bahasa Arab apa? Sautul mahmusah. Sautul mahmusah. Kita bilangnya bukan suara, tapi orang Arab bilangnya sautul mahmusah. Kemudian yang menggetarkan pita suara disebut dengan sautul majhurah. Disebut dengan sautul majhurah. Contoh aliran suara yang mahmusah itu adalah aliran suara yang mahmusah. Pita suara tidak bergetar. Contoh aliran suara atau contoh laju udara yang majhurah. Suara. Pita suara bergetar. Mahmusah atau nir suara. Majhurah atau suara. Itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Lalu kemudian rakhawah sendiri adanya di mana? Nah, di sini ketika si saut ini mengalir lewat pita suara, baik sautnya mahmusah, mau sautnya ini majhurah, terserah. Pokoknya saut. Saut yang melewati laring, melewati pita suara atau melewati hanjarah, sautu al-autaru sautiyah, boleh disebut hanjarah, pita suara, boleh disebut al-autaru sautiyah. Kemudian melewati faring, maka untuk menghasilkan suatu huruf, ada gerakan dari organ-organ tertentu yang menahan laju udara tadi, yang menahan saut tadi. Kalau dia ditahannya di faring misalnya, dengan cara menekan katup epiglotis, maka akan keluar huruf H atau Ain apabila menggetarkan pita suara. Apabila ditahannya di akar lidah yang bertemu dengan lak-lakan, maka akan keluar huruf H atau Ghain. Ada suara, ada laju udara,
tahan. Ada laju udara, tahan. Maka keluar huruf kha dan ghain. Apabila ditahannya di pangkal lidah yang bertemu dengan langit, maka bisa keluar qaf atau kaf. Ok, ek, ok, oko, ek. Kalau ditahannya di tengah lidah, maka akan keluar jim, shin atau ya. Ej, esh, ei. Maka ketika proses penahanan itu terjadi, ketika proses penahanan laju udara itu terjadi, apabila organ yang menahan laju udara tersebut terkunci rapat, maka huruf yang dihasilkannya disebut syiddah atau syadidah. Misal, ada laju udara dari sini pun di pangkal lidah yang menempel kepada langit-langit. Maka berarti huruf tersebut disebut dengan huruf syiddah atau syadidah. Adapun apabila organ yang menahan laju udara tersebut tidak terkunci rapat, maka huruf yang dihasilkannya disebut rikhwah atau rokhwah. Ini pokok pembahasan kita. Perhatikan gambar berikut. Kita tadi sudah berbicara bahwa semua huruf itu berasal dari laju udara di paru-paru, di bawah laju udara di paru-paru. Mengalir, ya, melewati pita suara. Kalau menggetarkan pita suara disebut majhurah. Kalau tidak menggetarkan pita suara disebut mahmusah. Kemudian kita tahan di tengah lidah. Apabila ada kuncian pada organ yang menahan laju udara, maka berarti dia disebut huruf syiddah atau syadidah. Maka ketika kita menahan laju udara di tengah lidah yang disentuhkan dengan langit-langit, keluarlah huruf jim, aj. Maka berarti jim syiddah. Kenapa jim syiddah? Karena makhrajnya terkunci. Syiddah. Kenapa jim syiddah? Karena makhrajnya terkunci. Aj. Sehingga laju udara tidak bisa mengalir kemanapun. Aj. Dalam bahasa yang lain dikenal juga dengan istilah al-infijar. Boleh disebut asyiddah, boleh disebut al-infijar. Kenapa disebut al-infijar? Karena menghasilkan letupan yang biasa kita kenal dengan istilah qalqalah. Aji. Aji. Al-infijar. Atau syiddah. Kenapa disebut syiddah? Karena tertahan. Karena dia tahan, maka saat sukun orang mengucapkannya. Bagaimana meringankannya? Lepas lagi si organ tersebut. Organ yang menahan laju udara disebut dengan organ artikulator. Organ yang menahan laju udara disebut organ artikulator. Berarti lidah di sini atau tengah lidah di sini disebut dengan artikulator. Artikulator. Demikian pula langit-langit disebut juga dengan artikulator. Pertemuan dua artikulator inilah yang disebut dengan makhraj. Pertemuan dua artikulator inilah yang disebut dengan makhraj. Ketika makhrajnya terkunci rapat, yaitu artikulator aktifnya menyentuh artikulator pasif dengan sempurna, maka dia sifatnya menjadi syiddah. Karena syiddah ini, karena huruf-huruf yang syiddah ini berat diucapkan saat sukun, maka orang-orang Arab kemudian melepaskan kembali untuk meringankan pelafalan mereka. Sehingga suaranya menjadi terpantul yang kita sebut dengan istilah qalqalah. Aji. Aji. Kalau ditahannya di pangkal lidah, aqo. Kalau suaranya mahmusah, ak. Begitu. Semuanya terpantul. Lalu bagaimana dengan rakhawah? Adapun huruf-huruf rakhawah adalah huruf-huruf yang ketika laju udara mengalir pada makhraj, maka si makhraj ini tidak terkunci rapat. Udara bisa lewat. Baik sautnya mahmusah atau sautnya majhurah, dia bisa lewat. Tidak ditahan di makhrajnya. Kenapa? Karena artikulator aktif, yaitu lisan, tidak menyentuh artikulator pasif, hanya mendekat ke artikulator pasif.
maka berarti huruf-huruf yang tidak terkunci seperti ini disebut dengan rakhawah. Disebut dengan apa? Rakhawah atau rikhwah. Syiddah atau syadidah, rakhawah atau rikhwah. Contoh, ketika mengucapkan huruf shin, gerakan lidahnya sama. Lidah yang bergeraknya sama, langit-langit yang dituju oleh lidahnya sama. Tapi kenapa suaranya bisa berbeda? Karena yang satu mengunci makhrajnya, dalam artian tengah lidah sebagai artikulator aktif, menyentuh langit-langit yang berhadapan dengannya sebagai artikulator pasif. Aji. Adapun pada saat mengucapkan huruf shin, tengah lidah yang berfungsi sebagai artikulator aktif hanya mendekat ke langit-langit yang berfungsi sebagai artikulator pasif sambil menghembuskan udara, pita suara tidak bergetar. Berarti sautnya mahmusah. Begitu. Demikian pula yang terjadi pada huruf iya yang sukun, ya yang bukan mad. Ai, ai, ai. Namun karena pada pengucapan huruf ya artikulatornya itu lebih lunak dibandingkan dengan pada saat mengucapkan shin. Kenapa disebut lebih lunak? Karena si makhrajnya ini hampir terbuka. Si makhrajnya hampir terbuka. Hampir terbuka. Kalau shin lebih rapat dibandingkan ya. Maka selain disebut rakhawah, dia juga disebut dengan lin untuk iya dan waw. Kenapa iya dan waw disebut lin? Karena artikulatornya hampir terbuka. Karena apa? Karena artikulatornya hampir terbuka. Huruf konsonan yang cara mengucapkannya mirip dengan huruf vokal. Itulah lin. Huruf konsonan yang cara mengucapkannya mirip dengan huruf vokal. Itulah lin. Baik, sampai di sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini konsep dasarnya. Ustaz, izin. Ada yang tanyakan tidak sampai di sini? Boleh silakan. Ustaz, jadi kesimpulannya dari seluruh huruf hijaiyah itu yang termasuk huruf yang memiliki sifat rohofah apa saja Ustaz tadi? Ha, Oh, belum sin, nanti. oh, Belum. Nanti disebutkan. Ini baru konsep dasarnya. Kita belum menyebutkan huruf-hurufnya, baru konsep dasarnya. Ada yang ingin bertanya mengenai konsep dasar rakhawah dan syiddah? Izin Ustaz, bertanya Ustaz. Boleh silakan. Masalah di lidah terkunci dan tidak terkunci Ustaz. Berarti kalau bagian ini cuma dua ya Ustaz, terkunci dan tidak terkunci saja. Apakah begitu Ustaz? Atau lin Ya, masuk ke dalam intinya ada dua. Gimana? Atau lin termasuk bagian dari rakhawah dan syiddah tadi? Lin itu bagian dari rakhawah. Lin itu bagian dari rakhawah. Cuma kenapa disebut lin? Karena dia lebih tidak terkunci, lebih terbuka. Seluruh huruf lin itu pasti rakhawah. Tapi tidak setiap rakhawah itu lin. Dapat dikatakan lin itu huruf yang lebih lembut daripada huruf-huruf rakhawah yang lain. Begitu. Nanti yang lebih terbuka lagi adalah harokat atau mad. Itu lebih terbuka lagi. Tapi semuanya rakhawah. Baik lin, mad itu semuanya rakhawah. Kenapa? Karena tidak terkunci. Pokoknya yang terkunci itu syiddah atau syadidah. Yang tidak terkunci itu rakhawah. Begitu. Syukran Ustaz. Afwan. Ada yang ditanyakan? Afwan, Dipersilakan. Boleh? Afwan Ustadz, kalau mengenai Ustadz bilang kan kalau rakhawah dengan aliran udara, bagaimana dengan jahar dan hamas? Bukannya mereka dengan hubungan dengan udara? Di awal, mohon fokus. Kita berbicara tadi bahwa yang disebut laju udara itu adalah suara yang berasal dari paru-paru. Perhatikan, laju udara adalah suara yang berasal dari paru-paru. Semua udara yang berasal dari paru-paru disebut laju udara.
Namun ketika si laju udara ini melewati pita suara, maka dalam bahasa Indonesia nanti terbagi menjadi dua. Ada yang disebut nirsuara, ada yang disebut bersuara. Si laju udara tadi ada yang disebut nirsuara, ada yang disebut bersuara. Yang bersuara itu apa? Yang menggetarkan pita suara. Yang nirsuara itu apa? Yang tidak menggetarkan pita suara. Dalam bahasa Arab, nirsuara, laju udara yang tidak menggetarkan pita suara disebut dengan sautul mahmusah. Huruf-hurufnya huruf-huruf hams. Adapun laju udara yang menggetarkan pita suara maka disebut dengan sautul majhurah atau huruf-hurufnya sifatnya itu sifat jahar. Kata siapa jahar itu tidak ada udaranya ya, jahar juga asalnya udara karena dari paru-paru. Memangnya ketika kita mengucapkan huruf jahar tidak mengeluarkan udara dari paru-paru? Pertanyaannya, jawabannya kan pasti mengeluarkan udara dari paru-paru. Makanya tadi saya menggunakan istilah yang umum. Apa itu? Laju udara. Mau laju udaranya berupa nirsuara, hembusan napas saja, ataupun laju udaranya berupa suara atau bunyi. Begitu. Maka tidak peduli mau dia hams, mau dia jahar, pokoknya kalau tertahan di makhraj syiddah. Kalau tidak tertahan di makhraj dia rikhwah. Tidak peduli karena masalah hams jahar itu masalah pita suara bergetar atau tidak. Yang tidak bergetar disebut hams atau memiliki sifat hams. Yang bergetar pita suara saat mengucapkannya disebut memiliki sifat jahar. Istilahnya sautul majhurah atau sautul mahmusah. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan nirsuara atau bersuara. Begitu konsep dasarnya yang mesti dipahami. Masih belum dipahami? Silakan. Kalau masih ada yang belum dipahami boleh. Sebelum kita lanjutkan ke huruf-hurufnya. Apabila tidak ada, maka kami lanjutkan. Baik. Rikhwah sendiri secara bahasa artinya lembut atau ringan. Ini dilihat dari sudut pandang bahasa. Lembut atau ringan. Tapi jangan biasakan terlalu terpaku pada makna kamus. Jangan dibiasakan terlalu terpaku pada makna bahasa. Karena seringkali sebuah kata itu berubah maknanya menjadi makna yang khusus ketika dia digunakan dalam suatu cabang ilmu. Maka secara istilah yang dimaksud dengan rikhwa adalah hiya jarayanu tamu li sautil harfi ar-rikhwi 'inda mururihi fil makhraj. Yaitu aliran suara yang sangat sempurna saat mengucapkan huruf-hurufnya ketika keluar pada makhrajnya seperti yang tadi telah dijelaskan. Jadi apa itu rikhwah? Adalah aliran suara, saut. Nah, saut di sini sebetulnya agak kurang tepat kalau diterjemahkan suara ya, karena nanti sautnya bisa suara, bisa niru suara. Makanya tadi saya sampaikan, yang lebih tepat diistilahkan laju udara. Baik nanti laju udaranya berupa suara, atau laju udaranya berupa niru suara, atau bahasa lainnya napas. Niru suara itu napas bahasa lainnya. Bahasa Arabnya, suara biasanya kita kenal dengan sifat jahar. Yang niru suara kita kenalnya dengan sifat hams. Laju udara yang menggetarkan pita suara, jahar. Laju udara yang tidak menggetarkan pita suara, hams. Bahasa Arabnya sautul majhurah atau sautul mahmusah. Dipahami sampai di sini ya? Baik. Huruf-hurufnya adalah selain huruf-huruf syiddah dan bainiyah. Oh, tadi katanya cuma dua. Syiddah dan rakhwah saja. Kenapa ini ada istilah bainiyah? Sebetulnya ini bukan masuk bahasan ya. Bainiyah itu adalah huruf syiddah, namun syiddah yang memiliki tempat mengalir pada organ yang lain. Jadi sebetulnya huruf bainiyah itu syiddah. Sebetulnya huruf bainiyah itu syiddah. Namun mereka ini memiliki
aliran atau memiliki celah pada tempat yang lain, bukan pada makhrajnya yang membuat laju udara bisa keluar. Jadi aslinya sidah. Contohnya lam. Lam itu adalah ujung lidah yang bertemu dengan langit-langit. Saya ngambil madhabnya Al-Faro' saja yang gampang. Ujung lidah dengan langit-langit. Tempelkan lam. Makhrajnya di mana? Ujung lidah nempel langit-langit. Apakah makhrajnya terkunci? Kita jawab iya. Tapi apakah suaranya mengalir? Jawabannya iya juga. Kok bisa pintunya terkunci tapi ada orang bisa keluar masuk? Ternyata dia si aliran udara atau laju udara keluar masuknya bukan lewat pintu tapi lewat jendela di samping kiri dan di samping kanan. Al laju udaranya mengalir dari samping kiri dan samping kanan. Bukan dari makhrajnya. Kalau rokhawah harus dari makhrajnya. Kalau rokhawah itu dari makhrajnya. Itu yang membedakan dengan rokhawah dan membedakan bainiyah dengan rokhawah. Jadi bainiyah aslinya syiddah. Kenapa? Karena terkunci makhrajnya. Namun laju udara bisa mengalir dari tempat yang lain. Oleh karena itu pula huruf lam disebut inhiraf atau jambiyah. Kenapa? Karena mengalir dari sisi makhraj. Karena mengalir dari sisi makhrajnya dengan huruf sampingan jambiyah atau lateral bahasa Inggrisnya, atau bahasa tajwidnya inhiraf. Kemudian misalnya nun dan mim. Nun dan mim terkunci makhrajnya. Di mana makhrajnya nun? Ujung lidah bertemu dengan langit. En. Tapi kok ada aliran suara? Ternyata aliran suara mengalir dari tempat yang lain. Dari mana? Dari aslinya terkunci kalau ada aliran. Namun karena dia punya makhraj yang lain, punya pintu keluar yang lain, maka dia keluar dari sana. Sama halnya dengan mim. Begitu pula ro, ar. Ketika kita mengucapkan huruf-huruf rokhawah, maka huruf-huruf rokhawah itu mesti disentuhkan ke makhrajnya supaya mengalir. Seperti contohnya tadi, shin. Bukan disentuhkan lebih tepatnya, didekatkan ke makhrajnya supaya mengalir. Tapi tidak sampai menyentuh. Rokhawah tidak sampai menyentuh. Tidak ada huruf rokhawah yang menyentuh sebetulnya, kecuali dhad, karena dhad diperselisihkan. Bukan karena dhad bukan rokhawah, tapi rokhawahnya dhad ini diperdebatkan oleh para ulama. Shin. Maka bagaimana dengan ro? Ro itu awalnya menyentuh dulu. Namun setelah tersentuh, dia menjadi menjauh dari makhrajnya sedikit. Pada saat menjauh itulah menghasilkan celah yang membuat aliran laju udara mengalir pada celah tersebut. Kapan? Ketika siro ini bergetar dengan takrirnya, dengan trilnya. Begitu. Demikian pula ain. Ain itu aslinya kan menekan, menutup. Da. Namun kemudian orang-orang Arab mengucapkan ain dengan melembutkannya. Seperti memantul tapi tidak memantul. Jadi melembutkannya, mendorong kembali ke asalnya. Sehingga suara tidak mengalir dan hanya bertahan di sekitar makhrajnya saja. Huruf-huruf itu disebut bainiyah. Kenapa? Karena mereka ini terkunci tapi punya cara lain untuk menekan laju udara. Adapun rokhawah adalah huruf-huruf yang murni mengalir dari makhrajnya. Hurufnya apa saja? Maka di sini disebutkan oleh para ulama yang termasuk huruf rokhawah. Intasha al-fadharikhwin la takun fil hifdzilahin. Apabila engkau ingin mengetahui huruf-huruf rokhawah, maka jangan lupakanlah atau jangan menjadi orang yang melupakan hafalan ini. Apa itu? Ramzuhu khudh ghidha hadzin faddu syausin faddu syausin zayyasahin. Apa saja rumusnya? Khudh berarti kha. Ini adalah huruf rakhwain, huruf rakhawah atau rikhwah. Kemudian dzal, khudh, ghitha, ghain, ghitha, fa, ha, hazin, dha, fa, dhad, al. Nah ini dhad yang diperselisihkan para ulama. Ini kalau ngebahas dhad panjang banget ya. Butuh satu kitab bahasan khusus. Ada satu kitab bahasan khusus yang membahas tentang huruf dhad. Perdebatan para ulama mengenai huruf dhad. Kalau ingin mengkaji kitab-kitab huruf dhad itu banyak, sekitar mungkin 40-an kitab ya, para ulama menulis tentang khusus huruf dhad. Kemudian shin, sha,
kemudian waw, kemudian ya, alif, kemudian ha. Tapi kita nggak bahas alif hari ini karena tidak ada yang tasydid. Demikian pula ghain. Ghain nggak ada yang tasydid ya? Ada nggak ghain tasydid? Saya nyari-nyari nggak ada, tadi belum ketemu. Nggak ada ghain tasydid ya. Agha, magha, gha, nggak ada. Kalau misalnya dalam riwayat yang lain ada wa man yab wa man yabtaghi ghairal Islam, wa man yabtaghi ghairal Islam. Cuma kita kan nggak pakai idgham di sana. Wa man yabtaghi ghaira. Kalau dalam riwayat yang lain wa man yabtaghi ghaira. Tapi kita nggak. Saya baru dapat itu aja, yang lain nggak ada. Kayaknya Hafs nggak ada kayaknya. Baik. Lalu bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf rakhawah? Konsekuensinya apa dari pemisahan syiddah, bainiyah, dan rakhawah? Tadi kita baru melihat huruf-huruf hijaiyah dari sisi apakah makhrajnya terkunci atau tidak. Belum melihat huruf-huruf hijaiyah dari pengucapan para ulamanya seperti apa. Lalu diucapkan seperti apa? Huruf bainiyah dan berbeda dengan huruf-huruf syiddah ketika diucapkan. Kenapa? Karena saat kita mengucapkan huruf-huruf rakhawah, aliran suara pada hurufnya mesti dialirkan untuk menggambarkan sempurnanya aliran udara atau laju udara pada makhrajnya. Contoh, misalnya saat kita ingin mengucapkan kata aslim, maka sin rakhawah, aslim. Jangan diucapkan persen ya. Boleh di 90% atau di 80%. Aslim, ada jeda sedikit. Sebagian ulama memperbolehkan seperti itu dari sisi prakteknya. Namun kalau dilihat dari teori, ya mestinya ngalir 100% sebagaimana karakternya yang dia ini mengalir 100% pada makhrajnya. Aslim, begitu. Kemudian adapun huruf-huruf bainiyah atau tawassut, maka dia pertengahan. Aliran suaranya tidak mengalir secara sempurna, namun mengalir sebentar, lalu kemudian hilang di penghujungnya. Al-ha, al-ha, kulhu, kulhu. Bukan dibaca kulhu, kulhu. Bukan, tapi kulhu. Bukan juga di kulhu, kulhu. Bukan sesuatu yang disengaja, tapi sesuatu yang sifatnya alamiah. Kulhu, kulhu, an'amt, an'amt. Bukan dibaca an'amt, tapi an'amt. Jadi di ujungnya melemah, ya, sesuai dengan karakternya yang pertengahan. Kemudian syiddah, maka dia diucapkan dengan cara langsung melepaskan kembali makhrajnya sehingga aliran suara tidak tampak sama sekali. Adbar, akbar, jeda, ada jeda. Akbar, akbar, ada ruang kosong antara huruf syiddah dengan huruf berikutnya. Akbar, adbar, walaupun nggak kosong-kosong banget begitu ya. Ya itu kan istilahnya contoh lebaynya, itu contoh berlebihan supaya lebih jelas. Akbar, akbar, ya nggak jeda seperti saktah. Akbar itu hanya mencontohkan ada jedanya. Tapi kalau prakteknya nggak sampai sepanjang itu. Akbar, akbar, aslim, aslim, alha, alha, begitu. Seperti itu. Maka kemudian konsekuensinya ketika bertasydid, huruf-huruf rakhawah mesti sempurna alirannya, berbeda dengan yang bainiyah, berbeda dengan yang syiddah. Ini kita lewat. Nah, di sini misalnya ya. Jadi huruf-huruf rakhawah mesti diucapkan dengan suara yang mengalir tanpa terhenti. Termasuk ya dan waw bagi siapa saja yang mengamalkan nabar. Misalnya, kata guru saya ya dan waw itu nabar. Betul, boleh silahkan nabar. Namun bukan berarti memutus aliran suara pada ya dan waw. Iyyaka. Ada sebagian orang nabar begitu. Iyyaka. Aduwun mubin. Tidak seperti itu. Mesti tetap mengalir. Iyyaka. Aduwun. Adapun huruf syiddah maka diucapkan dengan suara yang tertahan. Tidak dialirkan. Contoh. Tabba. 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 Bukan dibaca tabba. Tabba. Yaumiddin, middin, bukan mindin, tapi middin. Adapun bainiyah selain yang gunah ada aliran sedikit. Billahi, billahi, bukan
billahi, tapi billahi, tapi juga bukan disengaja billahi, billahi, bukan begitu. Atau misalnya hirro, 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 bukan hirro, tapi hirro, bukan juga hirro, hirro, nggak begitu ya. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi alami ya. Adapun yang guna dialirkan panjang ya, 2 harokat, namun yang 3 ini kita nggak bahas, kita hanya fokus pada yang pertama. Lalu bagaimana prakteknya dalam kalimat? Kita bisa contohkan misalnya di sini, yang pertama huruf kho, seperti yang tadi disampaikan, maka dia mesti dialirkan. Karena tasydid itu aslinya terdiri atas 2 huruf. Di sini kan berarti ada kho yang sukun, ada kho yang fathah. Jeda. Sahho, sahho, wasahhor, wasahhor, bukan wasahhor, jangan terputus. Wasahhor, ini keliru kalau terputus. Wasahhor, kedengeran nggak? Biasanya kadang-kadang kalau online itu suka ada suara yang hilang. Wasahhor, wasahhor. Atau misalnya dzal, kadzabu, 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 bukan kadzabu, bukan kadzabu, tapi ngalir sempurna. Kadzabu, bedanya wasakhor, ini hams, maka tidak bergetar pita suara, pita suara tidak bergetar, pita suara bergetar. Wasakh, pita suara tidak bergetar, kadzabu, pita suara bergetar. Untuk mengetahui mana yang hams, mana yang jahar, silahkan dipelajari sendiri ya, karena kita nggak sedang bahas itu. Kadzabu, kadzabu. Atau misalnya yang sa, fakatsarakum, fakatsarakum, ngalir. Fakatsarakum. Atau yang ha, musahharin, ngalir. Musahharin, musahharin. Bukan dibaca musahharin, tidak dihentak. Talazzo, ngalir. Talazzo, jangan ditahan. Talazzo, ada sebagian orang gara-gara takut hams ditahan. Talazzo, talazzo, nggak ada. So, aliran suara itu. Yang namanya rakhwah mengalir. Talazzo, bedanya karena dia jahar, pita suara bergetar. Talazzo, talazzo. Jadi membedakan hams dengan jahar cukup lihat pita suara kita bergetar atau tidak. Tidak bergetar hams, bergetar jahar. Talazzo, talazzo, bergetar pita suara dengan kuat, maka berarti dia sudah jahar. Talazzo, talazzo, fayuwaffihim, fayuwaff, tidak bergetar. Fayuwaffihim. Nah, di sini yang dhad, yang para ulama berdebat panjang. Bagaimana kemudian karakter rakhwah pada huruf dhad? Sebagian ulama menilai mesti sama 100% dengan dha, karakter rakhwahnya, sehingga diucapkan fadhalna, fadhalna. Bedanya apa? Bedanya makhraj, sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Jazari, wadhada bistitalatin wa makhraji mayiz minadh. Jadi perbedaan dhad itu hanya 2 sisi. Apa itu? Makhraj dan istitalah. Rakhwahnya sama berarti. Begitu pandangan sebagian ulama. Ini misalnya dikemukakan kalau ulama zaman sekarang, ulama kontemporer, misalnya Dr. Ubaidullah Al-Afghani rahimahullah ta'ala, beliau belum lama wafat. Kemudian kalau ulama yang zaman dulu misalnya Ibnu Ghanim Al-Maqdisi, kemudian ada Al-Mar'ashi, kemudian ada Imam Sibawayh. Di mana Imam Sibawayh menyamakan dhad bertasydid dengan aliran pada dhad bertasydid dengan aliran pada shin bertasydid. Sayangnya tidak ada rekaman yang sampai kepada kita karena zaman dulu belum ada rekaman. Tapi kalau rekamannya Dr. Ubaidullah Al-Afghani ada di YouTube ya. Jadi beliau bacanya fadhalna, fadhalna, dan ini jarang diamalkan oleh para ulama. Pendapat kedua mengatakan bahwa huruf dhad ini memiliki karakter yang berbeda dengan huruf dha, sehingga mereka mengucapkan justru menjadi mirip syiddah. Fadhalna, 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 atau yang diistilahkan dengan dhad ta'iyah, dhad yang telah hampir berubah menjadi huruf ta. Ya, ini kalau menurut Al-Imam Ibnu Ghanim Al-Maqdisi, ini dhad yang enggak fasih. Ini dhadnya orang Mesir katanya. Dhad enggak fasih, ini dhadnya orang-orang Mesir begitu. Kemudian ada yang ketiga. Ini ada sepertinya ini alternatif. Jadi tidak benar-benar seperti syiddah, namun tidak juga benar-benar mirip dha. Dialirkan sedikit. Fadhalna, fadhalna, fadhalna.
Dan kalau secara praktek yang ketiga ini yang sepertinya lebih lebih apa? Lebih mengakomodir dua pendapat yang tadi begitu. Di satu sisi rohnya tetap tampak, namun di sisi yang lain tidak mirip dengan dho. Karena yang dua kubu tadi, yang satu bilangnya itu dod mirip dho, yang lain bilangnya ini dod mirip to. Begitu ya. Seperti itu. Jadi huruf dod memang terjadi perbedaan pendapat. Yang penting begini, saya pernah berdiskusi agak cukup panjang ya dengan beberapa guru saya yang agak dapat poin pencerahan itu ketika berdiskusi dengan Syekh Muhammad Al-Farabi. Maka beliau mengatakan, yang penting ada aliran walaupun sedikit. Yang penting ada aliran walaupun sedikit. Fad. Jangan sampai berhenti fad. Karena kalau berhenti jelas dia jadi syiddah. Faddolna. Apalagi kalau kemudian keluarnya jadi D tebal. Faddolna. Dolna. Nah ketika kita mengucapkan do, maka dia sebetulnya huruf dal tebal. Dal tebal itu apa? Dal tebal itu leto. Maka ketika keluarnya, ketika berharokatnya, usahakan tidak terhentak. Kurangi sifat-sifat yang mirip dalnya. Kurangi sifat-sifat yang mirip dalnya. Walaupun jangan sampai terjatuh pada dho ya. Fadholna. Ini jangan sampai terjatuh pada itu. Fadholna. Fadholna. Jadi Allah. Allah. Dilembutkan pas keluar harokatnya. Allah Ta'ala a'lam. Kemudian shin ya mudah. Ini tinggal dialirkan saja. Mubashirin. Mubashirin. Misalnya wow. Ketika kita ingin naber, silahkan. Naber itu boleh, namun jangan sampai mengubah sifat rakhawah. Jangan sampai dibaca kuwirat, tapi cukup kuwirat, kuwirat. Atau misalnya sad, ihdinas sirata. Jangan dibaca ihdinas sirata, tapi ditasydidkan ihdinas sirata. Kemudian zai, tatanazzalu, tatanazzal, tatanazzal. Atau yang ya, iyyaka na'bud. Jangan terlalu kuat. Iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud. Jadi huruf-huruf roha itu mesti mengalir semuanya. Sin tamassuha. Tamassuha. Alif enggak ada yang tasydid, langsung ke terakhir ha. Talahha. Talahha. Bukan talahha, bukan. Talahha mengalir. Talahha. Begitu. Allah Ta'ala a'lam. Demikian teori tentang rokhawah dan aplikasinya dalam kalimat. Tinggal dilatih masing-masing nanti bersama para mentor. Masya Allah ini satu kelompok cuma 4 orang ya. Waktunya panjang, mudah-mudahan bisa langsung dipraktekkan pada surah atau kalimat-kalimat yang lebih panjang. Fadaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah 16:51. Barakallahu fikum. Apabila ada yang ditanyakan dipersilakan. Ustadz izin bertanya. Boleh nggak ini sama ini? Boleh ya, nggak apa-apa ya sama moderatornya nggak apa-apa ini. Ada tanya jawab. Soalnya waktu saya udah habis 1:45. Tapi nggak apa-apa lah, silakan. Ini sedikit aja. Sebelum dihentikan sama ini. Oh ya. Moderator. Make sure aja sih Ustadz. Kalau huruf bertasydid itu kan terdiri dari 2 huruf, yang satu sukun, yang satu berharokat. Jadi ketika kita mengucapkan tasydid yang rokhwah, jadi kita menyempurnakan rokhwahnya pada si huruf sukunnya itu ya Ustadz ya? Naam, sahih. Oh iya ya, Masya Allah. Jadi setelah sempurna huruf sukun, rokhwahnya di huruf sukun, baru setelah itu dilepas harokatnya gitu ya? Sahih. Oh ya, Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Memang masalahnya itu di sukunnya. Makanya tadi sebelum kita bahas ke tasydid, kita pelajari dulu sebentar tadi sukunnya. Kalau sukunnya paham, maka di tasydid insya Allah pasti bisa. Begitu. Wallahu ta'ala. Khair. Moderator gimana? Silakan. Oke, dicukupkan sampai di sini Ustaz untuk tanya jawab materinya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Yazid Al-Fadli terkait dengan tasydid pada rokhwah dan aplikasinya pada kalimat. Kami terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Yazid Al-Fadli atas ilmunya yang bermanfaat. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Dan juga para peserta sekalian, diharapkan. Saya mohon pamit ya. Ustaz Dafa.
saya mohon pamit ya. Nah, Boleh? Ustaz. Boleh langsung pamit ini? Boleh. 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 Taib. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Baik, setelah ini diharapkan kepada seluruh peserta untuk tidak keluar dulu dari Zoom. Karena insya Allah sesi mentoring akan dilaksanakan di Zoom. Kita akan memecah menjadi beberapa ruangan yang nanti akan diatur oleh admin dari Daurah Tajwid Tematik. Mari kita tutup materi ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya insya Allah akan diatur untuk pembagian ruangan oleh admin dari Daurah Tajwid Tematik.